Apa yang dilakukan? Foto aja nggak usah video. Yuk, foto yang pada. Kan barusan juga duduk. Udah langsung aja ya foto ya. Ibu yang foto aja. Ibu yang foto ini. Nanti ayo kayak foto kita. Enggak fotonya tuh. Lewatin dong Bayu. Bentuknya. Enggak menikmati. Tidak menikmati. Bisa. Mangga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menguraikan tentang praktik break atau best practice. Anggota dari kelompok 1 ada Pak Asep, Pak Bayu, Iko, Bu Siti, Bu Isri, sama Bu Arum. Langsung saja bersikap waktu ya. Materi pertama akan disampaikan oleh Bu Fitri. Kepada yang di depan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran mendalam dengan metode STAR. Penerapan model PJBL untuk meningkatkan pemahaman konseptual siswa dalam belajar IPAS. Situasinya, latar belakang saya mengajarkan mata pelajaran IPAS ini merupakan pelajaran yang dianggap relevan dengan kehidupan sehari-hari dan penting untuk berpikir kritis, tetapi di sisi lain banyak siswa menganggap sulit karena memerlukan penalaran yang mendalam. Salah satunya saat siswa mempelajari materi sistem peredaran darah manusia. Siswa seringkali terhalang oleh kesulitan pemahaman konsep, terutama karena materi ini dianggap sulit. Apalagi jika hanya mengendalikan penjelasan dari guru dan buku teks. Mereka mudah bosan dan dengan metode baca buku karena siswa dalam kelas memiliki gaya belajar yang berbeda. Mengapa perlu diterapkan? Model pembelajaran PJBL ini penting untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar siswa, pengembangan keterampilan, pemecahan masalah, kreativitas dan kolaborasi serta pemahaman konsep yang lebih mendalam karena terlibat aktif dalam menyelesaikan proyek. Lalu tantangannya apa? Yang pertama, mempersiapkan pembelajaran yang kreatif dan bervariasi, ya, mengelola kelas dengan siswa yang beragam serta menguasai teknologi. Yang kedua, memilih metode pembelajaran yang bervariatif sehingga murid menjadi tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Lalu tantangan yang ketiga, menentukan tugas proyek siswa yang relevan dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, mengubah belajar metode menghafal dengan pemahaman. Yang kelima, menjaga fokus siswa yang mudah teralihkan dan mengatasi perilaku siswa saat proses pembelajaran. Lalu aksi apa yang saya lakukan ketika pembelajaran? Yang pertama, prinsip pembelajaran berkesadaran. Memberikan
pertanyaan pemantik dalam proses pembelajaran di awal ya untuk memfokuskan siswa sebelum belajar, lalu menjelaskan materi melalui video pembelajaran dan PowerPoint untuk lebih menarik ya. Lalu melakukan tanya jawab berdasarkan materi yang disampaikan. Lalu aksi yang kedua, prinsip pembelajaran bermakna, membentuk kelompok diskusi untuk menjalin kolaborasi dan kerjasama. Siswa melakukan diskusi kelompok dalam membuat proyek dan mengerjakan LKPD. Siswa melakukan presentasi kelompok ke depan kelas. Lalu aksi yang ketiga yaitu prinsip menggembirakan. Guru memberikan ice breaking untuk menumbuhkan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Lalu siswa menyusun gambar organ peredaran darah manusia pada media project. Siswa menjawab kuis interaktif menggunakan platform Wordle seputar materi sistem peredaran darah manusia. Refleksinya hasilnya, jadi siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Siswa ikut terlibat aktif dalam berkolaborasi dan kerjasama. Siswa mampu memahami proses peredaran darah manusia dari sebuah proyek yang dikerjakannya. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan seru. Lalu bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran ini? Siswa antusias dalam pembelajaran berbasis proyek ini dengan penuh semangat membuat proyek tentang sistem peredaran darah bersama teman-temannya. Lalu dampaknya apa bagi siswa? Dampaknya mendapatkan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna, meningkatnya keterampilan komunikasi dan kolaborasi, siswa lebih bersemangat dalam praktik mengerjakan proyek. Dampak bagi guru lebih kreatif dalam merancang pembelajaran, guru terbantu dalam menciptakan suasana kelas yang aktif dan menarik, pembelajaran menjadi terarah dan bermakna. Ini dokumentasi saat pembelajaran di kelas. Ini dokumentasi video pembelajaran, lalu kuis, LKPD, dan proyek sistem peredaran darah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Bu Siti. Pada ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan praktik baik atau best practice di sekolah saya di SD 1 kelas 3 tentang materi pembelajaran perkalian dengan proyek visual atau metode visual. Nah, situasi yang pertama, kondisi awal adalah murid cenderung aktif, memiliki minat belajar tinggi, dan lebih suka praktik serta kerja kelompok. Namun seringkali mereka memandang perkalian hanya sebagai hafalan angka, bukan sebagai konsep penjumlahan berulang atau cara praktik menyelesaikan masalah sehari-hari, misalnya menghitung jumlah kelereng. Jadi ketika pembelajaran di kelas, saya menggunakan beberapa kelereng yang dimasukkan ke dalam botol plastik aqua. Misalkan 3 dikali 5, kita bentuk 3 gelas dengan diisi dengan jumlah kelerengnya, nanti dijumlahkan. Misalkan 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3, maka jumlahnya adalah 15. Maka 3 kelompok dikali 5 sama dengan 15. Kemudian tujuan yang ingin dicapai adalah murid dapat memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang dan mempraktikannya dalam bentuk poster visual melalui kegiatan proyek. Kegiatan proyeknya tadi sudah dijelaskan menggunakan berbagai alat dan bahannya. Kemudian tantangan utamanya adalah dalam mencapai tujuan pembelajaran mendalam dan mengintegrasikan dengan dimensi profil belajar Pancasila.
menggeser paradigma, mengubah pandangan murid dari hafalan angka menjadi pemahaman bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang yang bermakna dan dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam kehidupan nyata. Jadi anak-anak itu lebih suka sebetulnya proyek atau kerja kelompok dibandingkan dengan kita hanya menjelaskan 3 kali 5, 15. Tapi ketika kita menggunakan contoh konkret, misalkan apel, ada berapa apel, misalkan 2 dikali 4, yaitu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Kemudian yang kedua, mendorong kolaborasi aktif, memastikan semua anggota kelompok berpartisipasi aktif atau bergotong royong dan menunjukkan kreativitasnya dalam membuat dan mempresentasikan poster visual. Jadi di sini dibuat 5 kelompok, dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian asesmen komprehensifnya adalah merancang asesmen yang tidak hanya mengukur akurasi berhitung, tetapi juga pemahaman konsep penjumlahan berulang dan kemampuan penyelesaian masalahnya dalam konteks soal cerita. Misalkan ibu membeli telur sebanyak 3 kilo, kemudian ibu membeli telur lagi 2 kilo, jadi 3 kali 2 sama dengan berapa kilo. Kemudian aksinya yang dilakukan oleh guru adalah langkah pembelajaran, pendahuluan, inti dan juga penutup dan praktik pedagogik yang menerapkan prinsip berkesadaran bermakna dan juga menggembirakan. Kemudian fokus pada konsep atau yang fase memahami. Kemudian persepsi kontekstual, guru memulai dengan pertanyaan tematik yang merangsang berpikir kontekstual, seperti jika kalian punya 3 kantung dan setiap kantung berisi 5 permen, jadi banyak permen yang kalian miliki adalah berapa? Kemudian pemanfaatan digitalnya adalah guru mengajak murid menyimak video perkalian sebagai penjumlahan berulang melalui proyektor atau YouTube untuk membangun pemahaman awal yang visual. Jadi ketika mereka menyaksikan video itu lebih antusias, lebih senang. Oh, jadi mereka tuh lebih paham ya menyaksikan video. Kemudian proyeknya itu berkelompok atau yang fase mengaplikasikannya. Kemudian kegiatan proyeknya adalah murid bekerja secara kelompok untuk mengerjakan lembar kerja visual didik atau LKPD yang mencakup soal-soal tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang dan soal cerita tentang penyelesaian masalah. Kemudian produk visualnya adalah tugas diselesaikan, dikumpulkan dan ditempelkan pada karton untuk dibuat menjadi poster visual. Ini mendorong kreativitas dan keterampilan. Kemudian presentasi dan kolaborasinya adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka yang mengasah keterampilan komunikasi dan juga kolaborasinya, disebut tentang bergotong royong dan mandiri. Asesmen dan tindak lanjut diferensiasi. Kemudian asesmen berjenjangnya adalah guru melakukan asesmen awal atau tanya jawab normatif, observasi, partisipasi dan umpan balik secara lisan dan juga sumatif atau penilaian. Kemudian tindak lanjutnya adalah murid yang sudah menguasai diberikan tantangan atau pengayaan, sedangkan yang membutuhkan bantuan diberikan dengan lembar KPD sederhana dan membimbing khusus. Jadi kalau yang sudah mampu menyelesaikan soal yang sederhana, tidak tingkatkan lagi soal yang sedikit sulit. Kemudian refleksinya adalah guru mencatat keberhasilan dan tantangan untuk diperbaiki pada sesi berikutnya. Kemudian reaksinya adalah peningkatan pemahaman konsep. Murid dapat mengaitkan konsep perkalian dengan penjumlahan berulang dan juga mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan nyata atau soal cerita. Kemudian penguatan karakternya adalah kegiatan kerja kelompok dan presentasi berhasil menemukan nilai-nilai kerjasama dan juga kejujuran di antara kelompok. Kemudian hasil belajarnya adalah ukur
Hal yang dilakukan secara komprehensif dengan rubrik yang mengukur 3 aspek pengetahuan dan pengembangan konsep serta keterampilan berhitung dan pemecahan masalah kontekstual. Nah, ini dokumentasi kegiatan ketika mereka mengerjakan LKPD baik secara sendiri atau juga kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Bu Siti atas pemaparannya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Bu Anissa Arum. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi praktik baik dengan judul mengatasi permasalahan siswa dalam pelajaran matematika kelas 1, bergerak bersama mewujudkan sekolah bahagia. Situasi awal, pelajaran dasar yang penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis yaitu pelajaran matematika. Beberapa siswa tampak cepat bosan, kurang fokus dan cenderung pasif ketika belajar menggunakan metode konvensional. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar dan rasa percaya diri mereka dalam mata pelajaran matematika. Selain itu, suasana belajar di kelas menjadi kurang menyenangkan karena pembelajaran terlalu berpusat pada guru dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Saya ingin mengubah situasi ini dengan menghadirkan pembelajaran yang membuat siswa merasa bahagia. Tantangan dalam menerapkan pembelajaran mendalam yang menggembirakan pada materi penjumlahan di kelas 1, saya menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks baik dari sisi peserta didik, sarana prasarana maupun dari aspek proses pembelajaran. Nah, tantangan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang foto ini ibu lagi megang mic tadi ya. Yang pertama adalah perbedaan kemampuan siswa. Ada siswa yang cepat memahami, namun ada juga yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua yaitu minat belajar rendah. Sebagian siswa merasa bahwa matematika sulit dan menakutkan. Yang ketiga yaitu keterbatasan media belajar. Belum banyak alat peraga konkret yang bisa membantu siswa dalam memahami konsep angka atau mau digabung jadi satu aksi. file semua. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya melakukan beberapa langkah aksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan media konkret dan permainan edukatif. Saya menggunakan benda-benda nyata seperti sedotan, stick estim, sendok untuk membantu siswa memahami konsep berhitung. Yang kedua yaitu pembelajaran kolaboratif dan menyenangkan. Saya memberikan lagu dan tepuk berhitung agar siswa lebih semangat. Selanjutnya yaitu melibatkan orang tua dan rekan guru. Saya mengajak orang tua untuk mendampingi anak berlatih berhitung di rumah dengan benda-benda sekitar yang ada di rumah. Selanjutnya yaitu memberikan penguatan positif. Setiap kali siswa berhasil menjawab dengan benar, saya memberikan pujian atau kata-kata motivasi. Dan refleksinya adalah setelah melaksanakan berbagai aksi tersebut, saya melihat perubahan yang positif di kelas. Siswa menjadi lebih aktif dan ceria. Saya menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya bergantung pada metode yang digunakan, tetapi juga pada rasa bahagia dan kebersamaan yang tercipta selama proses belajar. Ketika siswa merasa bahagia, mereka akan lebih mudah memahami pelajaran apapun. Nah, ini adalah dokumentasinya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Anissa. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Pak Bayu. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah ke media pembelajaran, sudah ke pada digital. Saya ingin mengajak kita jalan-jalan ke suatu tempat
tempat, yaitu karena saya sedang berpetualang. Kita main ke situs Batulingga. Baik, saya membuat judul best practice ini adalah meningkatkan pembelajaran bermakna melalui pemanfaatan kearifan lokal situs Batulingga. Melalui metode studi lapangan pada mata pelajaran IPAS kelas 6. Baik, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan mengolah informasi dari pengalaman yang nyata. Latar belakang dalam kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran bermakna, meaningful, yang berpusat pada peserta didik. Kondisi siswa, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menangkap informasi penting, mengelompokkan informasi, dan menyusun laporan perjalanan yang sistematis. Kebutuhan pembelajaran yang hanya menggunakan teks sering membuat siswa tidak memahami substansinya. Diperlukan model pembelajaran yang memberikan pengalaman otentik. Solusi studi lapangan. Metode studi lapangan memungkinkan peserta didik melihat, merasakan secara langsung, dan menggali informasi secara mandiri dari objek yang diamati. Yang kedua, potensi lokal. Di SD Negeri Singapadu memiliki potensi lingkungan cagar budaya situs Batulingga, sebuah peninggalan sejarah yang kaya nilai budaya dan kearifan lokal. Kalau tidak, ini sekitar 2-3 km dari sekolah. Tujuan pembelajaran adalah menjadikan situs budaya sebagai sumber belajar otentik untuk mendukung keterampilan deep learning dan hands on think skill atau HOTS. Ya. Dengan menggunakan metode STAR, di sini S situasi, kondisi awal. Siswa cenderung menghafal informasi tanpa memahami makna, karena hanya membaca saja dan juga menghafal, tapi tidak maknanya seperti apa. Konteks minimnya pengalaman belajar kontekstual. Potensi lokal situs Batulingga masih banyak yang belum dimanfaatkan, karena pada saat di situ pas buka buku tamu hanya dari beberapa 6 bulan itu hanya baru 3 sekolah atau berapa gitu. Kolaborasi sebagian siswa masih individualis dan pasif dalam kerja kelompok. Sebelum saya kesini ada pembelajaran wawancara bahasa Indonesia, itu hanya sebagian saja yang melakukan wawancara. Nah ini akhirnya saya lakukan ini untuk langsung ke tempat tujuan. Peran guru di sini sebagai perancang, fasilitator lapangan, pembimbing rekreatif, penghubung masyarakat, dan evaluator. Ya, tantangannya peserta didik variasi kemampuan literasi. Jadi mencatatnya masih memang agak kesulitan. Perbedaan tingkat keberaniannya pada saat melakukan wawancara, ada yang masih malu-malu, ada yang belum berani. Ya itu tantangannya. Sikap pasif dan mengandalkan teman dalam kelompok, udah kamu saja ya. Nah, itu adalah tantangan peserta didik. Tantangan gurunya keterampilan merancang instruksi lapangan. Jadi pada saat pembuatan LKPD mana sih yang tepat gitu untuk merancang sebuah LKPD yang pas dan memang itu untuk dimudahkan oleh siswa. Manajemen waktu, ya memang ini manajemen waktu, perizinan dan koordinasi. Karena memang waktunya yang kalau 3 jam, kalau di tempat perjalanannya 5 menit itu perjalanan.
keterbatasan sarana transportasi dan alat dokumentasi. Nah ini biasanya saya bukan mewajibkan siswa membawa HP itu di pas jam ini, jam hari Selasa, dan ini pada saat dibawa ke mana, ke situs Batuliga, saya khawatir kalau HP itu terjatuh atau hilang gitu. Ya akhirnya alat dokumentasinya memang agak kurang. Memastikan keamanan dan etika di lapangan. Nah ini sangat penting sekali karena etika, apalagi di tempat yang seperti itu ya, yang khawatir akan melampaui. Selanjutnya pada saat aksi studi lapangan rencana dilaksanakan pada hari Rabu 29 Oktober di Cagar Budaya situs Batuliga. Pembagian kelompok, nah ini penting karena evaluasi kemarin pada saat melakukan wawancara hanya beberapa orang saja. Tapi pas pada saat pelaksanaan siswa dibagi 6 kelompok, gitu oke? Tiap anggota memiliki peran. Ya, ketuanya siapa, pencatat siapa, yang mau melakukan wawancara siapa, yang melakukan dokumenter atau dokumentator siapa, yang menyajikan setelah hasil daripada observasi. Fokus keterampilannya menggunakan critical thinking, kreativitas, kolaboratif, dan komunikasi. Pada saat aksi ini adalah tahap-tahap orientasi. Guru dan pengelola situs memberikan arahan awal. Jadi saya sampai di sana memberikan arahan lagi karena memang di sana pada saat dia tadi etika, bahasa dan lain sebagainya harus disampaikan kembali. Yang kedua terkait tadi pembagian kelompok yang jelas, siapa ketuanya, wawancara siapa, penyajinya siapa. Nah ini di perjalanannya mereka menggunakan sepeda listrik karena memang ya walaupun ada tantangan dari orang tua, awas pak hati-hati gitu ya, takut di perjalanannya karena ini jalan raya tapi memang sepi kalau untuk daerah Curug, Maros, Petir, Maros. Terus juga tahap ketiga pada saat melakukan observasi mengisi LKPD, fisik, fungsi, makna dan nilai. Selanjutnya pada saat refleksi aktivitas siswa meningkat signifikan. Catatan lapangan lebih terstruktur dibandingkan kemarin pada saat bahasa Indonesia. Catatannya memang tidak ini ya. Keterampilan sosial dan kolaborasi kelompok berjalan seimbang karena tadi hitologi jadi dipisah berdasarkan hasil evaluasi pada saat mapol bahasa Indonesia materi wawancara. Aspek perbaikannya manajemen waktu di lapangan memang kesulitan. Beberapa kelompok terlalu lama. Keterampilan wawancara siswa cenderung kaku dan kualitas dokumentasi foto bervariasi. Kadang ada ketutup videonya sama tangan akhirnya karena siswa yang mendokumentasikan miring lah atau apa kurang jelas gitu. Nah ini refleksi respon dari siswa sangat antusias. Mereka belajar di lapangan lebih menarik. Belajar di tempat aslinya membuat saya lebih paham. Jadi di situ mereka langsung melihat Batuliganya, Batuliga dan juga bentuknya seperti itu, batu-batunya. Dan kepala sekolah memberikan apresiasi tinggi kegiatan dinilai selaras dengan visi sekolah dan dapat diadaptasi mata pelajaran lain. Nah ini untuk dari pengelola situsnya, anak-anak menjadi peduli, bersedia menjadi mitra rutin untuk kegiatan yang serupa. Hasil dan dampak hasil pembelajaran siswa menemukan info Batuliga merupakan batu yang berasal dari zaman Megalitikum atau zaman purba. Terkait legenda Sultan Maulana Hasanuddin, ini kaitannya
dengan Sultan Maulana Nasruddin. Dia akhirnya menceritakan tentang penyebaran agama Islam yang ada di Banten. Sultan Hasanuddin boleh menyebarkan agama Islam, tapi adu hayam dulu. Adu hayamnya di Batu Lingga itu cerita betul-betul ini. 90% siswa mampu menjelaskan makna simbolis. Jadi memang secara gamblang itu pengelola situsnya menjelaskan bahwa ini adalah hanya sebentuk batu yang menecap di tanah, tapi tidak dijadikan pemujaan. Nah, ini yang dikhawatirkan pada siswa. Akhirnya dijelaskan ini hanya simbol saja. Masa ayam ini, jadi kalau di Sultan Maulana Hasanuddin batu ini adalah patok untuk ayam. Masa ayam dipatok di situ gitu ya. Kalau kerbau mungkin ya, tapi kambing juga. Tapi kalau ayam ya ini ya. Dampaknya kognitif pemahaman naik, emosional, mereka bangganya satu ya, pertama dia jalan-jalan, itu membuat mereka senang sih. Terus yang kedua, dia bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Dampak pada guru, pergeseran paradigma dari pengajar di kelas ini menjadi fasilitator, penguatan kompetensi. Kesimpulannya, studi lapangan ke situs Batu Lingga sangat efektif untuk menumbuhkan pembelajaran bermakna di learning. Siswa belajar tidak hanya melalui teks, tetapi melalui interaksi nyata dengan budaya dan masyarakat. Dari situs Batu Lingga kami belajar bahwa menjaga warisan budaya berarti menjaga jati diri bangsa. Terima kasih. Ini saya praktekkan dari Bu Ari itu. Saya gambarkan hasil bacaan siswa. Harusnya cerita tutur ya di situ, tapi cerita turun baru enggak tadi. Cerita tutur Batu Lingga. Jadi ini adalah gambaran 7 batu. Di sana ada 7 batu, dan itu raja Sultan Hasanuddin dengan ayam bungkuk. Nah, itu mengadu ayam. Itu adalah gambaran dari hasil wawancara yang dilakukan oleh siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Bayu. Selanjutnya yaitu selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Hasim. Hari ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan berbagi praktik baik, yaitu tentang apa? Oh iya. Soalnya supaya hidup tanpa sakit tadi gitu. Iya betul. Baik, best practice-nya menggunakan metode Islam. Saya mengambil judul meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa kelas 4 pada materi transformasi energi melalui pendekatan TIPEC. Nah, di latar belakangi oleh kegiatan pembelajaran yang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna itu adalah proses belajar yang membuat siswa merasa bahagia, kemudian terlihat aktif dan memahami relevansi materi dengan kehidupan nyata mereka. Namun, pada kenyataannya kegiatan pembelajaran yang sering terjadi adalah secara konvensional, kemudian berpusat pada guru dan juga pada buku paket.
Hal ini menjadikan siswa terlihat pasif, kemudian sebagian mengantuk, benar, kemudian enggan bertanya dan hanya menunggu instruksi guru. Selain itu, kreativitas siswa pun rendah, seperti contohnya saat dibagi tugas, jawaban siswa cenderung seragam atau sama ya, menirukan buku, dan kualitas ada kesulitan memberikan contoh transformasi energi di luar yang dicontohkan guru, misalnya hanya transformasi di televisi, kemudian setrika, lampu, dan hanya beberapa saja, hanya yang dicontohkan oleh guru. Nah, apa sih tujuan penulisan best practice ini? Tujuannya adalah mendeskripsikan penerapan pendekatan IPEK dalam pembelajaran IPAS, materi transformasi energi. Yang kedua, menganalisis dampak penerapan IPEK terhadap peningkatan motivasi belajar siswa kelas 4. Dan yang ketiga, menganalisis dampak penerapan IPEK terhadap peningkatan kreativitas siswa kelas 4. Kemudian manfaatnya apa saja? Manfaatnya adalah sebagai bahan refleksi bagi penulis atau guru untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian sebagai inspirasi dan referensi bagi rekan guru lain dalam menerapkan pembelajaran inovatif. Nah, baik, kita masuk ke dalam pembahasan penerapan metode STAR. Kita mulai dari situasi topik materi IPAS, yaitu transformasi energi dan manfaatnya. Kemudian karakteristik materi ini bersifat konseptual dan sedikit abstrak bagi siswa kelas 4 jika hanya dijelaskan melalui teks, misalnya konsep energi listrik menjadi gerak. Kemudian permasalahannya dari 34 siswa di kelas 4 hanya sekitar 30% atau 10-11 siswa yang dari jumlah siswa kami 34 orang yang menunjukkan antusias, sisanya cenderung pasif. Tugas menggambar skema transportasi energi hasilnya 90% identik dengan gambar di paket. Jadi cenderung mereka itu mencontoh sesuai yang di paket. Nah, apa sih tantangannya? Tantangannya apa saja hambatan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Tantangannya ada dari berbagai pihak, yaitu tantangan dari guru pertama ya, yaitu tantangan terbesar adalah merancang pembelajaran yang tidak hanya memakai teknologi, tetapi juga mengintegrasikannya secara bermakna. Dalam hal ini kita menggunakan IPEK. Kemudian membutuhkan waktu ekstra untuk menerapkan media pembelajaran digital, seperti misalnya video, simulasi, kemudian kuis interaktif yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Masih dalam tantangan, yaitu tantangan yang dari siswanya. Siswa belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis proyek atau query yang menuntut mereka aktif mencari tahu. Kemudian keterampilan digital dasar beberapa siswa masih perlu dibimbing dalam menggunakan teknologi. Kemudian dari konten atau materi tersebut, ini tantangan yang ketiganya,
energi yang tidak terlihat menjadi konkret dan bisa dieksplorasi oleh siswa. Itu adalah 3 tantangan. Kemudian bagaimana aksinya? Untuk mengetahui tantangan, mengatasi tantangan tersebut, saya menerapkan pembelajaran dengan pendekatan TIPEK, yaitu teknologikal, pedagogikal, konten, dan teknologi. Bagaimana TIPEK bekerja dalam pembelajaran? Yaitu mengintegrasikan 3 komponen. Yang pertama, pendidik menggunakan TIPEK untuk menentukan teknologi mana yang paling tepat untuk mengajarkan materi pembelajaran tertentu dengan metode pedagogis yang efektif. Kemudian, menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, membuat siswa lebih aktif dan meningkatkan pemahaman mereka. Contoh penerapannya adalah seorang guru dapat menggunakan aplikasi slide presentasi ya dari teknologi untuk menjelaskan materi sejarah atau konten, kemudian menggunakan metode diskusi kelompok dari segi pedagoginya. Kemudian masih dari aksi, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama yang saya terapkan adalah perencanaan atau desain TIPEK dalam model ajar atau RPP. Saya merancang RPP yang mengintegrasikan 3 komponen utama ya. Yang pertama CK atau content knowledge, konsep transformasi energi atau listrik, kemudian panas, gerak, lagi bunyi dan sebagainya, dan juga manfaatnya. Kemudian yang kedua, pedagoginya. Saya memilih model pembelajaran berdiferensiasi untuk mendorong kreativitas dan efektivitas siswa. Kemudian dari teknologinya, saya memilih teknologi yang mendukung pedagogi dan konten, yaitu melaksanakan senam Nusantara dari YouTube, ya, video pembelajaran dari YouTube, aplikasi quiz football, dan platform presentasi Canva. Semuanya itu rata-rata kita ambil dari teknologi. Ya. Nah, masih di aksi, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya? Sebenarnya pelaksanaan pembelajarannya itu sudah terlahir ya di RPP, namun ada beberapa yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah masih kita menggunakan dari kegiatan awal sampai kegiatan inti itu menggunakan teknologi, yaitu misalkan di kegiatan awal itu siswa itu melaksanakan ice breaking ya dengan senam Nusantara tadi, itu dipandu dan kita panduannya dari YouTube. Kemudian masuk ke dalam inti, kegiatan inti itu guru mempresentasikan materi itu dari platform Canva. Kemudian setelah itu kita juga masih memanfaatkan teknologi juga, yaitu video pembelajarannya dari YouTube. Nah, kemudian yang terakhir supaya anak itu bersemangat, interaktif, dan menggembirakan, maka kita selingi dengan game, ya, game interaktif, yaitu menggunakan. Kemudian refleksinya, apa sih dampak terhadap motivasi belajar siswa? Ada beberapa buktinya ya, buktinya itu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Suasana kelas berubah menjadi sangat aktif dan antusias. Kemudian
bukti kuantitatifnya adanya peningkatan hasil belajar yang menunjukkan rata-rata skor motivasi naik sudah dari 60% menjadi 88%. Nah, dampaknya terhadap kreativitas siswa, bukti kualitatifnya berupa produk dan proses, ya. Dan bukti kuantitatifnya yaitu penilaian produknya. Jadi si siswa tersebut hasil proyek sangat beragam. Ada 6 kelompok menghasilkan 5 jenis alat peraga yang berbeda, membuat alat peraga tentang transformasi energi. Rata-rata itu nilai kreativitasnya itu yang mencapai 80%. Menutup simpulannya adalah berdasarkan analisis STAR, penerapan pendekatan IPEK pada materi transformasi energi pada pembelajaran kelas 4 SD terbukti secara efektif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4. 2. Meningkatkan kreativitas siswa yang terlihat dari keragaman proses pembelajaran dan produk yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah IPEK sesuai dengan perkembangan zaman. Sarannya, apa sih sarannya? Pikirkan dulu. Jangan ragu untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kuncinya bukan pada kecanggihan alat, tetapi pada bagaimana teknologi tersebut mendukung pedagogi untuk menyampaikan konten. Nah, bagi sekolahnya apa? Bagi sekolahnya mendorong dan memfasilitasi pelatihan guru dalam pengembangan pembelajaran berbasis. Ini adalah dokumentasinya. Dokumentasinya ini keadaan sebelum penerapan, sebelum saya menggunakan IPEK ya, masih konvensional, cenderung dalam satu metode saja. Apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi adalah siswa banyak yang tidak fokus, mengantuk, ngobrol, ya. Nah itu. Kemudian setelah saya menggunakan IPEK, pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. Terbukti dengan, nah ini. Jadi siswa itu antusias dari awal sampai akhir, ya. Baik dari ketika dia mengikuti senam kreasi nusantara, kemudian juga sampai kepada game interaktifnya diikuti dengan antusias. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir itu ada Pak Asad. Badannya dipersilakan. 5 menit aja, 5 menit. 5 menit. Assalamualaikum. Udah langsung besok aja. Besok aja narasumber. Apanya? Bluetoothnya? Tadi yang terakhir Bu Ayu udah dimatiin? Udah. Ih, keren amat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin ini praktek baik, benar-benar praktek baik. Yang mohon izin ini sampaikan, saya kasih judul namanya Si Pandai. Lebih ke strategi, yaitu tentang sistem pembelajaran mendalam dengan digitalisasi dan inovatif. Dan ini judulnya. Terakhir, ini tentang situasi, karena kita sudah tahu bahwa semua di sekolah sekarang sudah menerapkan tentang pembelajaran mendalam, termasuk juga di sekolah saya, yaitu di Cipojok Jaya 1. Nah, penerapan implementasi pembelajaran mendalam ini itu membuat pola pikir guru berubah dari yang awalnya hanya terintegrasi pada nilai kompetensi siswa,
sekarang harus berubah polanya menjadi kepada proses. Jadi prosesnya harus ditekankan dan harus keberpusatan, karena seperti konsep pembelajaran mendalam, yaitu harus berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Nah ini situasinya juga terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, peserta didik itu sulit memahami pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru belum memanfaatkan model-model pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, guru belum memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi di sekolah, padahal di sekolah ada gitu ya. Terus pembelajaran masih bersifat konvensional atau masih berpusat kepada guru. Ini tantangan yang saya hadapi kemarin saat melakukan ini. Yang pertama adalah peserta didik masih memiliki anggapan bahwa pembelajaran itu sulit dan membosankan, terus menakutkan, sehingga sebelum apa-apa itu sudah menjadi penolakan kepada siswa ketika diberikan pelajaran. Yang kedua, kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran masih beragam, terutama bagi peserta didik yang tergolong slow learning atau memiliki keterlambatan dalam belajar. Terus yang ketiga, pemanfaatan model-model pembelajaran yang inovatif masih belum maksimal. Yang selanjutnya, yang terakhir, itu adalah masih banyaknya guru yang belum terbiasa mengintegrasikan teknologi seperti Canva atau media literasi digital atau Infocus dan lain sebagainya ke dalam pembelajaran. Nah, ini aksi yang pertama saya lakukan. Itu pertama, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah itu untuk menceritakan situasi permasalahan serta meminta dukungan dari sarana prasarana serta murid lainnya. Yang kedua, saya berkolaborasi juga dengan rekan sejawat atau dengan teman-teman guru untuk mengkomunikasikan, mendiskusikan tentang permasalahan serta cara-cara atau metode-metode pembelajaran yang bisa dilakukan. Yang ketiga, saya juga berkolaborasi dengan peserta didik untuk menanyakan bagaimana keinginan peserta didik serta maunya pembelajaran itu seperti apa. Nah, ternyata kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, aksi selanjutnya saya membuat dan mempersiapkan. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan metode IFT atau interaktif panel pad ya, terus aplikasinya menggunakan Canva dan Whiteboard. Nah, ini refleksinya dengan penerapan model pembelajaran yang Project Learning atau PBL dan memanfaatkan digital dengan menggunakan Canva, peserta didik jadi berpikir lebih kritis, kreatif, serta menyenangkan saat proses pembelajaran. Nah, ini ada sedikit dokumentasinya yang saya lakukan. Nah, ini quotes terakhirnya sebenarnya. Sebagai guru sebetulnya tidak ada yang baru, tidak ada yang aneh dari yang saya tampilkan. Sebetulnya saya yakin teman-teman juga sudah biasa menggunakan, hanya saja dalam aplikasiannya yang belum, yang susah ibaratnya untuk kontinuitas itu. Nah, ini pastinya yang dapat saya ambil sebagai guru, kita tidak dituntut ya untuk kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran. Dituntut ya Pak? Aja biar ajarnya lancar. Untuk peserta didik kami tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi intinya sebenarnya tidak ada hal yang hebat tentang sebuah teknologi, tinggal kita bagaimana caranya menyajikan itu dengan baik kepada siswa. Itu aja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mau izin pantun Bu ya sebentar. Saya udah jamin pantun. Saya mau pantun dulu tapi belajar ya.
hari Selasa pergi ke Banten Lama? Perginya naik kuda, duduknya di depan. Terima kasih kepada hari ini semua yang sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya kepada materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Berarti mau udah tahu jawabannya Bu Tatina? Belum ya, Pak? Ya, terima kasih. Izin bertanya sama Ibu Siti Jumena. Besti. Ibu Siti Jumaina. Oh, Apa tantangan yang dihadapi ketika sedang melakukan praktek ini? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tantangan yang dihadapi sebetulnya anak-anak itu tahunya perkalian itu adalah penghafalan ya. Sebetulnya perkalian itu kan penjumlahan berulang. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan, misalkan 2 dikali 3, anak-anak itu menghafal ya. 2 kali 3 itu berapa ya? Padahal kan 2 ditambah 2 sama dengan 5. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Jadi itu tantangan yang dihadapinya. Jadi ingin mengubah cara pandang murid dari hafalan angka menjadi pemahaman bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 dan Ibu Siti Jumena yang sudah menjawab pertanyaannya. Baik, itu saja bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, wow, keren. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Masih ada waktu 3 menit.